Kalau dari pengalaman ini sedikit aja ya, karena berhubung gua belum lama ini VC Indah juga. Banyak juga nggak apa-apa bang orang di podcast lu. Coba gimana? Gue ngerasa Indah tuh emang ramah aja sih, hangat lah. Oh hangat ya. Jadi gue VC Indah tuh setelah udah 2 tahun gak VC ya. Iya. Ya gue ngerasa dia sangat ramah lah untuk orang yang udah lama gak banget gak VC sama dia. Oke. Terus gue balik lagi. Meskipun VC agak lucu ya, karena kan gue depan teater pas lagi ngantri TWT. Tapi tetap gue ngerasa Indah tuh sangat hangat lah. Keramahan apa yang lo ingat dari Indah? Waduh. Tenang aja, ngomong aja. Iya, biar bisa di cross check langsung. biar di cross check template apa enggak? Iya. Karena setiap fans berhak bersuara. Oke. Tiba-tiba di indoor ya karena di luar hujan. Ini kita sesuai. Jadi kan lagi ada hashtag beredar UG darurat. UG darurat. Nah, kita syuting darurat. Suara fandom darurat. Suara fandom darurat. Fandom darurat. Emang harus darurat kalau untuk ngebahas Undergirls ini nih. Siap. Ya. Karena ini terkait sama MV yang baru aja keluar ya. Baru aja keluar. Ini bener-bener baru nih. Pas kita tag baru. Iya. Berarti pas ini tayang ya udah umur semingguan lah. Seperti biasa ya guys ya. Iya, diedit dulu dong, Bos. Iya. Di tengah-tengah kita sudah ada Bung Gifar. Halo. Yes. Guys, selamat Gifar nih dia pagi, siang, sore, malam. musisi yang zaman dulu tuh sempat terkenal selain Rangga Pranendra dulu. Oh. At that time ya. Ya, ada time. Dulu lah. Nah, jadi tapi udah sempat hilang lama. Ya. Nah, sekarang kembali lagi demi center Undergirls yang sekarang. Aduh, itu dia. Demi Indah Cahya. Itu dia. Wow. Itu dia. Kenapa indah gitu? Langsung gue jawab nih. Langsung aja. Oke. Aja. Kenapa indah tuh sebenarnya lebih karena sebenarnya gini. Kalau di flashback dikit itu gue sebenarnya sudah tahu Indah itu sejak 2020. Oke. Pertama kali tahu lewat Instagram. Karena kan memang gue dulu anaknya ada yang cakep dikit follow kan. Oke. Wah, Gue kalau taunya sekarang gue nggak tahu tuh ternyata bener JKT gitu Oke. kan. Ternyata bener JKT gitu loh. Terus ya itu dulu kan gue masih yaudahlah gitu kan. Terus nggak berapa lama jalan gue ngeliatin aja cuma dari sosmed gitu loh. Dari sosmed gue liatin, oh ini anak lucu juga ya gitu kan, dengan charmnya apa segala macem. Terus dia juga dulu awal-awal kan termasuk kurang dapat spotlight lah dari JOT. Ya. Awal-awal tuh makanya, dan gue itu termasuk orang yang selalu bersimpati dengan orang-orang yang kekurangan seperti itu. Oh, baik juga lu ya. harus baik. Nah, terus makanya ketika waktu itu gue memutuskan untuk video call, waktu itu pertama kali gue 2022 sama Indah. Oke. Itu gue melihat di situ dia punya semacam kayak effort dalam artian effort itu dia mau berusaha untuk menarik fans ke dia itu sebanyak-banyaknya. Oke. Karena memang dia ternyata punya charm sebagai orang yang sangat ramah sekali. Sangat amat. Oh iya benar, Indah ramah. Sangat ramah. Dan ketika itu skip lagi kan, gue sudah skip lagi, terus gue cuma lihat di sosmed apa segala macam. Barulah ketika kemarin Desember 2024 ini gue memutuskan untuk balik ke Jakarta. Iseng lah gue waktu itu kan, iseng karena gue penasaran juga dengan sekarang seperti apa fandom apa segala macam. Gue memutuskan untuk agak mendalami nih Indah seperti apa gitu. Karena kan kalau gue ngelihat Indah yang dulu sampai sekarang kan jauh banget tuh. Perkembangannya kan jauh banget ya. Udah 4-5 tahun lah. Dan ketika gue pertama kali nonton di Januari 2005 kemarin, ya gue melihat dia sudah menjadi versi yang terbaik sejauh ini gitu loh. Artinya gue masuk sebenarnya harusnya kalau orang-orang bilang lu kenapa nggak masuk dari awal, kenapa nggak apa segala macam. Justru gue malah melihat dengan gue masuk sekarang ini gue masuk di saat yang tepat. Oke. Karena dia sudah menjadi versi yang terbaik dari dia sejauh ini. Gitu. Itu ya. Jadi pas udah jadinya baru lo udah begini aja ya, kenapa begini itu juga nggak salah juga ya. Salah juga. Iya, kan ada yang memilih untuk mau ngikutin dari awal. Ya. Dari pas masih kurang lah. Iya, berkembang bersama. Tumbuh bersama. Ada Sebenarnya juga yang pas udah jadi. Sebenarnya juga masih dia. Iya. Masih banget parah. Iya. Tapi udah form keberapa lah ya kalau Digimon mah ya. Iya, benar. Iya. Udah evolution ya. Udah evolution.
Iya. Ya, makanya pakai name tag Indah sekarang. Oh, ini. Wow. Gua kira tuh kantor ini. Gua baru enggak gua. Indah coy. Laniatnya Laniat gua Indah. Indah. Oh iya, gua harus bawa kayak gituan juga. Wah, enggak mau kalah langsung. Emang Lu gimana kebiasaan sih? nih. Tahu. Iya, lu bawa dong. Lu tunjukin. Nih belakang HP-nya udah tuh. Iya anjir. Ini bang HP-nya ini apa? Ada Iya. Gila. Dikasih doang. Berasa nggak jomblo ya? Beneran karena even di kampus pun dosen gue nanya ini siapa, gue bilang aja pacar gue. Iya. Oh nggak ada yang tahu juga kan? Nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Selama nggak tahu kan bebas. Iya. Kan kita harus berafirmasi positif dari hidup. Bener. Terjadi, gitu loh. Dan selama nggak dipacarin beneran, ya Itu beda bahasa kayaknya. selama masih Beda banget. ya udah gitu aja mah ya nggak udah gitu apa-apa ya aja, biarin gitu. Tapi gue aja. penasaran kenapa fans Indah tuh banyak banget yang pengen, yang ibaratnya ngidolnya tuh ya udah kayak jadi pasangan gitu loh. Bukan yang kakak adek lah. Personanya ya, Iya. dalam Kayaknya tanda personanya kutip dia ya. tuh lebih Iya. persona seorang wanita gitu. Ya. Gimana menurut lo, Gifar? Gini, kalau gue melihat ya dari teman-teman, gue kan masuk Inter Indah tuh berarti baru Desember kemarin 24 kan. Dan gue akhirnya mengikuti lah beberapa sosmednya teman-teman Inter Indah yang lain gitu kan. Dan gue melihat memang ternyata charmnya Indah itu apa namanya kalau gue bisa bilang tuh gimmicknya ya. Kalau gimmicknya Indah itu ternyata memang untuk sekarang terutama memang dia memposisikan diri sebagai wanita dewasa. Karena kan dia sekarang dikelilingi sama bocil-bocil kan. Iya. Akhirnya kan jadi ibaratnya istilah mami lah, istilah bunda lah, apalah itu kan keluar semua. Oh ya, Mami Indah ya. Mami Indah apa Wow. segala macam itu kan akhirnya Ya, itu yang membuat secara positioning dia sudah menjadi wanita dewasa. Di sisi lain dia juga memposisikan diri ke fans juga selalu seperti membuka ruang gitu loh, membuka ruang untuk sesuatu yang lebih intensif. Iya. Padahal mah enggak. Saatnya nih Bang Mandor saatnya. Iya. Kalau dari pengalaman ini sedikit aja ya karena berhubung gua belum lama ini VC Indah juga. Banyak juga nggak apa-apa Bang, orang di podcast lu. Coba gimana? Gue ngerasa Indah tuh emang ramah aja sih, hangat lah. Oh, hangat ya. Jadi karena gue VC Indah tuh setelah udah 2 tahun gak VC ya. Ya. Ya gue ngerasa dia sangat ramah lah untuk orang yang udah lama gak VC sama dia. Oke. Terus gue balik lagi. Meskipun VC-nya agak lucu ya karena kan gue depan teater pas lagi ngantri TWT. Tapi tetap gue ngerasa Indah tuh sangat hangat lah. Keramahan apa yang lo ingat dari Indah? Waduh. Tenang aja, ngomong aja. Iya, biar santai. bisa di cross check langsung. Biar di cross check template apa enggak? Template sih kayaknya template. Tapi siapa tahu personal. Iya, Kan gua Indah kan tahu. begitu dia. Enggak, dia yang yang dia masih inget gue lah kayak yang kayak kemana aja. Terus sama gue Gua kemana aja, gua ke teman lama juga gitu walaupun gua lupa namanya. Mana aja lu. enggak, dalam arti gini dia notice kalau gue udah lama gak VC sama dia. Oke. Bukan yang kayak bukan kayak orang yang kayak sosok kakak ketemu lagi padahal kayak udah lupa. lama banget. Iya. Nah, Ya, dia inget lah ya. iya. Tapi nggak ada ucapan ke aku ngelihat loh podcastnya gitu, nggak ada. Belum. Tapi Kalau itu kan personal. ngomong soal podcastnya yang tadi gue udah informasiin Gifar juga, gue tadi informasiin juga ke Indah. Kebetulan banget nih minggu ini aku mau tag bareng fans kamu yang baru orang lama yang baru comeback nih. Nah, Aku bakal podcast bareng Gifar. Oh, ya. ya kita berasumsi Indah akan nonton. Nonton. Asumsi aja. Nonton dia. Hati-hati lu Gif, nonton deh Gif. Gue harus jaga omongan ini. Semua yang tadi lu omongin Far, langsung saja ada dibahas. Kak, emang menurut Kak Gifar tuh aku kayak gitu ya? Ya kan kalau gue kan cuman based on experience aja gitu. Iya, Oke. Pengalaman masa lalu gue aplikasikan lagi di masa sekarang. Ya Iya. oke. Ya, tapi tadi nanti kalau tiba-tiba dibahas di VC lu tau lah Far kenapa Far. Iya. Ya udah lah ya. Lu siapin aja jawaban dari sekarang ya. Iya. Iya.
Nah, kita balik lagi ke tadi, kita mau nonton ya, memberikan reaksi. Memberikan reaksi sama MV baru yang untuk Under Girls, di mana Indah jadi senternya. Yes. Betul. Judulnya apa sih? Bibir yang telah dicuri. Bibir yang telah dicuri. Bibir yang telah dicuri. Nusumareta Kucibiru kalau nggak salah. Bede. Lambe singwis digondol. Aduh, itu dia. Jawanya. Itu dia. Iya, bibir yang telah dicuri ya. Oke. Ini kalau di Jepangnya sendiri lagu yang dari mana nih? Ini sebenarnya lagu lama ya Lagu sebenarnya. lama ya? Kalau di Jepangnya ya? Timnya kalau nggak salah ya? Apa? Timnya ya? Bukan. Gua gak aware sama timnya, tapi waktu gua ngelihat dari video yang di Jepangnya ini kayak udah lama lah. Tapi kalau yang gue notice tuh waktu kan pas di announce mereka kan bawain lagu ini, Ya. gue kan sempat nonton versi EGB-nya tuh. Hmm. Dan ternyata kalau yang versi EGB kan double center ternyata. Oh, double Siapa sama center. siapa gue lupa tapi namanya. Oke. Itu double center dan yang membuat menarik waktu itu di kalangan fans adalah gimana caranya tim koreografinya JKT ini bisa merubah formasi dari yang 2 center jadi 1. Oke. Dari yang 16 orang jadi 12 orang. Jadi 12. Itu kan komposisinya berarti triangle-nya harus seperti apa. PR lagi kan? PR namanya. lagi, iya, iya, benar. iya. Ya udah Menarik. kalau itu kita saksikan aja kali ya. Marilah Kita bersama-sama. saksikan. Yes. Let's go. Sikat. Gedein apa layarnya? Nah, Nah, ini dimulai dengan Indah ya sebagai apa? Oh, doi yang pakai Phantom ya istilahnya ya. Lupin. Phantom Knight. Lupin. Dia kerjaannya Lupin tapi kostumnya Phantom Knight. Gue bingung lah. Makanya. Sekuin yang dijahit saat malam di musim panas. Kau menunjuk dan bertanya nama rasi bintang itu. Kita berdua berbaring di pantai berpasir. Dunia yang kita tatap penuh keindahan. Line up-nya luar biasa buat gue. Luar biasa. Baik gue kayak Tapi mau kita pause dulu bentar. oke, siap. Gimana Bang Dik line up-nya sepanjang ini? Line-up-nya buat gue pribadi Iya. luar biasa sih. Ada Indira. Luar biasa apa karena ada Harus objektif loh. Ya, objek ini objek gimana? Oke. Kita Objeknya secara- Indira tapi ya. Kalau kita bicara objektif, Heeh. semua member yang potensial ini ada di sini. Oke. Benar nggak? Benar, setuju. Sepakat. Member yang punya apa ya? Yang lagi hype, Delin, Heeh. terus Katy, Ya. Ella, Lu ngapain langsung nengok ke gua lu? Grisel, Ya, Grisel, Indira. Indira, Terus siapa lagi? Lana. Lana, Lana ya benar. Gracie udah tadi. Gracie, ya Gracie. Kok ya Gracie sih? Enggak, maksud gua. Kok ya Gracie? Karena Gracie udah hitungannya populer. Oh, populer. Iya. Udah lewat gitu loh. Oke, maksud oke. gua. Oke. Performanya paling bagus Iya. loh Gracie. Gracie nggak ada benar. Gracie itu sebenarnya udah di level Senbatsu dia. Iya, iya. Oke. Levelnya Senbatsu ya? Harusnya dia Senbatsu. Harusnya. Nah, terus siapa lagi member seniornya? Indah, Eli, Iya. terus Ola, Ola. Katrin. Katrina. Katrin. Nah, Ush. makanya Anjir, katanya hitungannya member senior ya. Iya. Gue masih ingetnya bocil aja anjir. Gen 9. ini materinya nih ibaratnya kalau lu mau masak, Heeh. masakannya tuh kualitas tinggi. Edian. Bede. Seafoodnya lu masih fresh. Premium ya. Premium kelas Dengan atas. seafood fresh tuh ibarat si gen-gen baru tuh. Iya, iya, ya kan. iya, iya, Masih iya. trainee tapi udah masuk tapi udah luar biasa. Dagingnya daging Wagyu A5. Bede. Sayurannya oke, Yes. pelengkapnya. Menurut gua raw materialnya sangat bagus. Oke. Tapi, Gile. tapinya ntar aja. Ya udah. Nonton lagi aja. Lanjut. Ya, kita tonton. Orang paling bahagia di dunia. Bibir yang telah dicuri. Itu pas pertama kali gue nonton itu gue belum expect kalau itu Indah. Pertamanya gue mikir ini anak bocah mana dicolong buat Oh, tadi lu kira talent aja ya? talent aja gue kira gitu loh.
Menciumku dalam sekejap. Hatiku berdegup kencang, membuatku berdebar. Tapi tar, nggak tahu ya, gue tuh ngerasa apa yang dicuri bibir itu tuh kayak Diambil gitu maksudnya. Yang diambil? Scene-nya. kayak itu kayak PowerPoint gak sih? Nggak tahu ya. Oh lu ngeliatnya gitu editannya maksudnya. Kayaknya iya, kayak Oh. kayak apa PowerPoint yang slide itu gak sih? Oh, oke. Nggak tahu ya, gue ini gue doang. Oke. Tapi kalau gue melihatnya itu sebagai continuity scene sih. Jadi biar antara scene ngambil satu dengan yang lain itu tetap sama gitu loh. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Oh. Oke, bisa. Kalau gue ngelihatnya sebagai ini ya, apa namanya? Insan teater. Insan teater. Teater beneran tapi maksudnya. Iya, beneran. Oke. Bukan teater yang di sana. Enggak maksudnya. beneran juga enggak apa-apa. Kalau gue ngelihatnya ini apa lebih ke kurang terasa seperti dicuri aja. Aha. Iya, kurang terasa seperti dicuri kayak ya udah ngambil pas orangnya sadar aja gitu. Oke. Gitu. BM gua aja sih itu ya. Oke. Kalau ditunjuk jadi sutradara, lanjut deh. Tapi sorry bener apa orang yang sadar tuh jadi poin penting tuh karena kalau kita bicara berdasarkan hukum. Coba. Nah, kalau ini Kenapa jadi sesuai dengan ini? orang kan lagi sadar kan? iya. Nah, itu harusnya tuh bibirnya dirampok gitu. Iya, dirampas. Dicuri tuh harusnya tuh kayak Dicuri orangnya nggak tahu kan. Iya, misalnya contohnya Jipa lagi ngadep mana kan. Terus Iya. aku tuh set kayak diambil gitu. anjir, mana photocard indah gua? Ah, Dia dicuri. iya. Kalau kayak Bibar lagi ngeliatin terus gua kayak segitu, emang gua ngerampok. Iya, itu. Bibir yang dibegal tuh. Dibegal. Orangnya hampir rebutan, hampir Makanya, rebutan. jadi ketika Dibegal. kayak tadi tuh apa ya, misalnya yang member-member itu ya pada diam dulu berdiri ngelotot diambil itu bukan dicuri Iya, itu iya. tindak pidananya beda. Iya. Pasalnya beda pasalnya. Iya, oke. Kesana loh arahnya. Ternyata bisa dicermati bagian ini. Oke. Baiklah. Lanjut. Baiklah. Kesulitan untuk mencari kata-kata. Perasaan Ini yang gua surprise adalah stand out suaranya justru di Ellie sama Glisa. setiap kali bersuara. Maksudnya tapi karakternya ditonjolkan sama I see ya. Hatimu ini tukang mixingnya gitu. yang sempurna. Kalau yang lain kan dibikin sama gitu. Kan sama. Yang tersipu sangat menggemaskan. Ku rasa kaulah yang paling ku cintai di semesta. Show-nya gimana show-nya? Lagi Kalau show-nya Show-nya gue lihat ku bersiap. kemarin ini sih ada yang komen apa? Ah. Indah jadi kayak ratu ular katanya. Komen gitu. Oh. Kayak ratu ular katanya. Jadi kan Iya, bela iya. sendiri kan dia ini yang kanannya kan agak bolong gitu kan. Ah. Sebenarnya kalau gue sih tidak kalau gue bandingkan dengan yang AKB ya, kalau AKB kan dia isunya lebih kayak Glory Days kalau nggak salah gue lihat tuh. Jadi maksudnya dengan kayak suit gitu terus ada roknya apa segala macam. Ini sih mungkin karena mereka mungkin mengincar tematik tadi yang maksudnya temanya kan merah hitam yang warna bibir merah gitu kan. I Jadi see. makanya mungkin dibuatlah model seperti itu gitu loh isu ini. Nggak tahu nih isu ini baru atau enggak aja gue nggak tahu loh karena gue sudah tidak lama nggak nonton JKT kan. Gua sih belum pernah melihat isu ini. Oke, berarti baru. Baru lah ya. Harusnya. Budgetnya banyak. Isunya sih menurut kalau gue ngeliatnya cukup oke ya. Kalau gue pribadi, gue sih kalau untuk isu no problem. Oke. Iya. Problemnya di tempat lain. Oke, lanjut dulu deh. Suka gua kalau Oh, lu gak suka Lu bang? nggak suka Bang Dik? gua nggak suka. Lu suka isu yang seperti apa Bang Dik? Show-nya. Nggak. Enggak, mungkin lu punya contoh MV apa yang contoh yang lu aja suka? contoh. Si yang apa yang Sukinanda tuh menurut gua malah lebih oke kelihatan. Oh. Dia mungkin di sini pengen nunjukin glamour kayak apa? Oh, iya, warna- iya. Benar, warna yang seksi maksud gua merah, gabungan antara merah, kuning, hitam. Sorry bukan kuning. Merah, hitam terus agak-agak pink dikit di blend. Jadi benar jadi warna gincu, warna bibir. Iya. Ya. Tapi jadinya malah apa ya? Boring. Oh, jadi semua sama ya? Bukan semua sama. Kurang mau kelihatan glamour tapi kurang glamour. Oh. Itu sih ada poin bahasanya sendiri nanti sebenarnya. Waduh, Lanjut dulu mantap. aja. Oke. Ya. Merasakan cinta itu
Betul. Tadi kan Ella sempat kayak ada ekspresi kayak agak kayak takut gitu kan. Ya. Dirampok bener ini, bukan dicuri. Oke. Orang dicuri tuh gak sadar. Oke. Oke. Ya. Jika itu ciuman yang biasa. Gede. Bibir yang telah dicuri hanya dengan sekejap mata. Terasa seperti angin yang berlalu. Saat kita saling memandang, kau menciumku dalam sekejap. Hatiku berdegup kencang, membuatku berdebar. Sekali lagi cium aku, tapi biarlah ku bersiap agar ku merasakan cinta itu. Hingga ku menutup mataku, aku ingin terus memandangmu. Hentikanlah jika itu ciuman yang biasa. Perasaan reaction biasanya pada ngomong ini. Iya. Gue bingung. Kita biasanya selesaikan dulu. Oh, Iya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong langsung ngomong aja, tapi ini emang cukup hipnotis. Baru dibuka. Bibir yang telah dicuri. Nah, pas ini baru gue tahu, wow indah. Gue langsung. Sumpah gue pas nonton tuh. Iya. Ini nanti poin bahasan bagus nih. Gimana tuh? Kreditnya nanti bagus. Oh, kreditnya. Iya. Kita udah nonton ya. Jadi gimana teman-teman? Silakan yang Kesimpulannya. yang baru nonton Mungkin deh. yang pertama mungkin dari gue bentar. Kalau dari gue ngeliatnya Gracie sama Ella cantik banget di sini. Ya. Dan dimana kalau Ella unexpected. Kalau maksudnya gue kalau Gracie kan emang gue liatnya emang cantik kan dari dulu juga. Kalau Ella kan gue biasanya liat dia tuh kayak lebih ke Ganteng. apa istilahnya? Bukan. Ganteng. Lucu. Oh lucu bukan ganteng. Lucu. Maksudnya kayak nah, Masalah kan dia dari kemarin-kemarin dia bilang ganteng. Sampai bete Kan sendiri. rambut pendeknya kan? Iya, benar. nah dia lebih kayak lucu ngasal gitu. Cuma makanya ketika bibir terlalu itu gue setelah pikiran gue kayak ini buat member kayak Ella nih cocok gak nih? Maksudnya Ella kan terlalu ngasal buat gue kan apa image-nya kan. Oke. Nah pas kayak dia kata cantik di sini gue kayak oke. Oke. Jadi ternyata dia bisa image cantik juga ternyata. Ya, Karena ya. bukan masalah muka cantik enggak, tapi maksudnya image. Image ya. Image-nya. Iya, image. Oke. Iya. Bang Dik, Ya gue pribadi gue kurang suka MV-nya. lu kurang suka di bagian apa? Nggak tahu, Ya kayak tadi yang lu bahas kayak banyak isunya. ketidakpuasan aja. Oke. Kalau gua pribadi ya. Coba Oke. gimana Bang Dik? Kayak misalnya raw materialnya bagus, tapi nge-showcase ini as in tadi banyak yang kita bedah satu-satu kayak dari alur ceritanya ya lu nggak tahu kan nih sebenarnya cerita apa Iya. ya nggak Iya itu gua setuju kalau itu. nggak tahu ini tentang dicurinya tuh di mana gitu. Iya, Dicurinya iya. cuman ya udah bibir diambil aja Iya, gitu. iya, iya, Pada iya. saat sadar lagi conscious gitu. Iya. Berarti yang menurut Rangge itu adalah pasalnya berbeda. Masalahnya beda. Benar. Udah nggak dirampok. Iya, walaupun tadi mungkin justifikasinya ketika bibirnya dicuri semua matanya kelihatan kosong ya, mungkin dihipnotis ya sebenarnya. Bisa jadi. Jadi harusnya ada scene bakar tisu dulu tuh. Gitu, Atau ini apa pendulum? Iya, jadi ada mata kosong bibir dicuri gitu ya. Itu bisa aja, itu make sense. Make Kalau sense. kalau ada, Iya. which is gak ada. Nggak ada di sini Dan si sayangnya. Lupinnya tadi ya berjalan ngelihat bibir-bibir yang udah dicuri gitu, dikoleksi. Terus buat apa gitu kan. Itu bro, kalau nonton apa? What If season 2 yang episode terakhir Enggak lihat gua. Marvel ya? Marvel nggak lihat ya? Season 1 doang nonton gua. Season 2 kan itu dia pokoknya Doctor Strange itu dia kayak gini juga ngoleksi tapi superhero dari berbagai universe gitu loh. Oke. Dia koleksi itu. Dan sebenarnya namanya koleksi ya buat koleksi Iya aja sih. buat apa lagi. Iya, kayak The Collectors ya. Sebenarnya yang gua cukup suka juga adalah si wadahnya bibir itu kan kayak kalau Beauty and the Beast tuh isinya rose. Iya, ya rose ya. Kalau ini diganti sama bibir itu sebuah touch yang bagus menurut gua. Nah, iya tapi ya kalau gua sih ngelihatnya nggak
nggak terlalu kelihatan, bahkan nge-showcase, Deket mic. bahkan nge-showcase itu sebagai bahan koleksi dia, dia excited, let's say gitu ya, ngelihat ini koleksi gua nih, udah semua member gua kuasai gitu. Bener. Siapa yang tidak mau? Menguasai member. Nguasain member. Mau dong menguasai. Iya. Mau dong. Iya. Ya kan ibaratnya itu nggak kelihatan apa ya, intinya di MV-nya tidak ada storytelling yang kuat, Oke. ditambah lagi gue pribadi sekali Iya. lagi pribadi gue tidak suka isu-nya, justru yang isu yang warna hijau itu malah lebih bagus daripada yang warna merah, Oh. yang pas dia sendirian di pintu itu loh. Oh Ya, iya. kali itu. Ada yang beda ya. Yang buat reaction kemarin, yang buat reaction. Video reaction ada. Itu malah menurut gue lebih bagus mungkin. Jadi kontras ya. antara Oke. bibir Gincu yang merah itu dengan isunya. Tapi mungkin pemikiran dari tim kreatifnya berbeda. Ya, ya. Sekali lagi Mungkin ini ya. ini kan POV dari kita. gua, dari gue pribadi bahkan gitu ya. Oke. Iya. Gitu gua ngelihatnya. Iya. Gue di beberapa poin setuju sama lu Bang Dik, jadi tidak perlu menambahkan banyak-banyak. Storytellingnya iya, buat gue itu lemah. Message-nya juga kayak nggak tahu ya, menurut gue pribadi juga kurang tersampaikan gitu message-nya. Walaupun tadi bener materi udah bagus, gue ngelihat pas keseluruhan ngedance tuh buat gue, wah keren-keren lagi semua. Iya, bener-bener keren, Iya. keren. Jadi agak disayangkan di bagian itu kalau gue. Materi udah oke, dance-nya udah oke. Settingnya menurut gue masih termaafkan ya sebenarnya ya, kalau storytellingnya bagus ya. Settingnya masih termaafkan kalau buat gue gitu. Yang dia cuman setting gitu doang ya kalau dibandingin sama apa Senbatsu-nya gitu. Yang di luar negeri. Iya kan? Ini kan paling berapa setting doang kan jatuhnya kan? Berapa set doang gitu. Tapi sebenarnya kalau storytellingnya oke, message-nya oke, menurut gue masih termaafkan banget gitu. Sorry, Gue gue itu nambahin. sih. Lu kalau lihat nih ya, gue baru ngelihat dari Clipper, mereka perform yang di apa sih pensi atau apa sih? Gue nggak tahu. Bukan Di pensi Gor. apa? Di apa mini konser ini apa? Mini konser MNG kemarin. Iya, itu di Gor. Oh, yang kemarin Iya, banget. iya. Iya, Kemarin gue banget. datang nonton itu kok. Iya di Gor. Itu keren banget performnya. Kalau gue lihat dari fancam, maksudnya perform mereka as dancing, terus stage presence mereka, ekspresi. Gue kan ngelihat berapa kali. Ya gue liatin satu-satu lah. Indira, Grisel, dan lain sebagainya gitu. Gue liatin. Iya. Bagus-bagus, beneran keren gitu. Iya. Sayang banget dengan potensi yang segitu besar, MV-nya tidak bisa Begini. tidak bisa Capture itu. Iya, nge-capture itu. Tidak bisa meng-capture ya. Itu. Iya. Bung Gifar. Oke. Ini dari POV gue sebagai ini ya, Ya. sebagai fans ya. Mm-mm. Sebagai fans dari Ugi Darurat ya. Sebenarnya kalau gue bilang itu satu, mereka kalau gue bilang kenapa tadi kalian bilang seperti itu, mereka itu sebenarnya korban, guys. Gimana tuh maksudnya tuh? Coba. Mereka itu korban dari konsep-konsep yang dibikin sama operational team tuh nggak jelas arahnya mau kemana gitu. Oke. Karena tadi kan dibilang secara raw material udah bagus banget, memang bener bagus banget. Tapi kenapa mereka dikasih waktu syuting cuma 25 jam? Ya. Oh. 1 hari lebih sejam berarti kan? Ya. Gitu aja semua scene, dan itu dari yang gue tahu itu dia di satu tempat doang, satu studio, green screen. Dan ini apa namanya dengan budget yang pasti sangat-sangat jauh banget kalau dibandingin misalnya ke luar negeri gitu. Timpang. Timpang banget gitu loh. Makanya kalau gue melihatnya ya, gue sebagai fans itu sebenarnya gue sudah bersyukur dengan adanya MV ini, karena dengan fakta-fakta yang tadi itu, dengan fakta-fakta segala keterbatasan yang ada masih bisa mendeliver seperti ini aja, menurut gue sudah Oke. lumayan bagus gitu loh. Oke. Tapi kenapa maksudnya kenapa ya tadi kenapa darurat, kenapa cuma 25 jam? Kenapa Kalau darurat sebenarnya bercandaan. kalau darurat? Enggak, maksudnya kan syutingnya 25 jam tadi benar. Iya. Iya. Itu kemarin Why? siapa yang ngomong ya, si Ola atau siapa tuh yang di live tuh dia ngomong. Oke. Atau Eli kalau nggak salah. Pokoknya sampai bahkan katanya
tambahan nih Isho tuh katanya yang minta Isho seperti itu tuh si Total Producer. Which is berarti siapa? Akipe ya? Atau siapa? Nggak tahu gua. Mungkin. Total Producer itu. Maksudnya kan berarti itu Indonesia dapat supervise langsung dari pusat kan berarti. Nih. Tuh. Total Producernya masih Akipe. Akipe ya. Oh. Eli bilang di live waktu itu kemarin. Ya kalau Dia dari bilang, pusat mah ya udah. ya artinya kan maksudnya sudah QC-nya udah QC udah langsung dari pusat gitu. Iya, QC-nya udah. Jadi kalau gue bilang tadi itu maksudnya dengan keterbatasan yang ada. Nah, kenapa tadi bertanya misalnya kenapa cuma sehari? Ya. Kenapa Kenapa dengan keterbatasan itu tuh kenapa gitu? Oke, kalau menurut gue sih mungkin karena pada saat itu tuh sebenarnya kan posisi dari anak-anak UG ini kan macam-macam nih. Ada yang masih trainee, ada yang udah tim inti. Jadi somehow untuk ngumpulin mereka dalam satu waktu mungkin nggak semudah yang Senbatsu mungkin ya, karena kan mereka member inti semua tuh. Maksudnya dibikin schedule-nya sama itu masih bisa. Kalau ini kan karena yang ada yang member inti, ada yang trainee, ada yang RKJ, ada yang Aita Kata, ada yang Pajama Drive, ada yang apa lagi. Itu yang membuat juga agak rumitnya di situ. Karena gini, waktu pas minggu syuting itu gue inget banget, itu hari Senin, Selasa, Rabu itu Indah itu bener-bener off sosmed semua tuh, nggak ada kabar apa-apa tuh, hilang tuh orang mana kata gue ini anak kan. Lu mulai cemas bahkan ya. Khawatir. tapi di sisi lain kan yang member ke-12 kan Delin. Ya. Dia malah lagi banyak-banyaknya yang live IDN, bahkan sampai bikin konten live masak di IDN sama siapa ya? Itu ya gue lupa namanya. Pokoknya Gen 12 juga lah. Itu kan menunjukkan bahwa ini berarti antara kalau bayangan gue kan tadinya antara syutingnya akan beberapa hari dan beberapa member dulu, atau ya kemungkinan terburuknya tadi 1 hari dihabisin gitu. Jebret ya. Jebret semua gitu. Oke. Karena tadi itu mungkin secara schedulingnya kurang cocok nih. Karena kan tadi itu yang satu member inti, yang satu trainee. Jadi buat ngegabungin ini aja udah PR banget gitu loh. Oke. Dengan jadwal-jadwal apalagi kan kalau kayak Delin, Lana, terus kemudian siapa lagi berarti Erin ya. Erin yang masih trainee itu kan mereka termasuk trainee yang jadwalnya paling banyak sebenarnya di teater gitu loh. Oke. Paling banyak. Jadi mungkin itu juga yang membuat ini menurut gue ya, yang gue melihat itu kemungkinan terburuknya tadi akhirnya mau nggak mau ya udahlah dipaksain aja sehari gitu loh. Walaupun nanti pada akhirnya, makanya tadi kan gue pas sebelum take ini gue sempet ngobrol sama Rangge tadi. Padahal sebenarnya storyline yang gue harapkan tuh nggak seperti ini sebenarnya. Oke. Tapi mungkin lebih bisa syuting outdoor. Kan ceritanya kan mereka kan temen nih, sebenarnya kan sahabat gitu kan. Sahabat tapi si cowoknya ini kayak nyium pipi terus cabut gitu kan, kayak itu harusnya kan menunjukkan romansa anak muda gitu loh. Tentang bagaimana mereka kayak mungkin lagi jalan-jalan atau apa, outdoor. Mungkin bayangan gue seperti MV-nya Zara yang Langit Biru Cinta Searah. Ya, yang sama cowok itu. Sorry, MV-nya Zara yang sama cowok bukannya Kacusa ya? Kacusa, sorry, yeah. Kacusa, ya. Gue Kacusa. lupa judulnya, sorry. Itu. Gue berpikirnya ke arah situ waktu itu. Waktu pas sebelum MV-nya dibikin ya. Karena gambaran gue adalah lagu ini tuh akan seperti itu gitu loh. Karena lagu ini akan seperti itu dengan makna lagunya aja udah, oh kayaknya mungkin akan kayak Kacusa ya. Mungkin nanti Indah sebagai center akan main sama MC cowok siapa nggak tahu gitu kan. Terus nanti ada segala macamnya itu. Ya maksudnya Senbatsu aja ada pandanya, masa ini nggak ada siapa-siapanya gitu. Soalnya kalau dari lirik gitu ya. Dari lirik tuh Sorry, ini, Senbatsu ada koalanya by the way, bukan panda. Oh iya, koala maksudnya, sorry. Iya. Salah lagi gue. Lanjut. kalau dari lirik, soalnya ini romance anak muda banget loh. Iya. Kalau dari lirik, sorry gue ulang ya. Iya. Kalau dari lirik, Iya. ini tuh romance anak muda banget gitu. Betul. Oke. Benar-benar apa ya? Dia pengen ngerasain cinta itu gitu. Nggak tiba-tiba lu dicuri. Iya. Jadi Bibirnya. sebenarnya analogi bibir yang pernah dicuri itu sebenarnya lebih kepada kayak lu sambil kissing sama terus lu cabut aja gitu. Ya. Dengan maksudnya tanpa konsen kan tadi dibilang, makanya dicuri kan sebenarnya. Oh. Tanpa Makanya kan gue bilang sebenarnya
yang gue juga agak kecewakan ya tadi itu, mesti dari storyline-nya nggak dapet karena memang secara makna lagunya juga seperti itu dan tidak terdeliver dengan baik sebenarnya. Cuman kembali lagi tadi di statement gue di awal bahwa ini adalah syuting yang cuma 1 hari itu, which is mau nggak mau kan berarti tim produksi harus mikir ulang nih gimana cara mendeliver bibir yang telah dicuri biar tetap masih nyambung ceritanya, tapi juga nggak yang ancur-ancur banget. Akhirnya diambillah mungkin konsep Lupin. Cuman kalau Lupin kan kostumnya nggak kayak gini. Kalau dia kan lebih ke Phantom Knight-nya Sailor Moon tuh. Iya. Kalau lu pada inget kan. Iya. Apa Taksido bertopeng Taksido Bertopeng gitu kan. Cuman Bener. akhirnya dibikinlah mungkin konsep Lupin tapi pakai kostumnya Taksido bertopeng. Fusion Dengan lah ya. dengan asumsi tadi itu maksudnya bibirnya dikoleksi gitu kan. Maksudnya tapi walaupun tidak dikasih tahu ya cara mencurinya seperti apa. Mungkin Ya. mungkin ada delete scene-nya mungkin ketika pas adegan hipnotisnya tadi itu mungkin. Ya. Jadi itu bisa menjadikan fakta bahwa itu benar dicuri gitu loh. Iya. Karena unconscious kan berarti nggak sadar gitu. Nggak sadar. Dia kan nggak sadar gitu loh. Dicuri ya karena dia tadi pakai kumis terus dibuka. Tapi gini kalau sorry lanjut dulu. Ya, akhirnya kan makanya kalau gue sebagai fans, gue sebagai anak fanbase juga, gue sebagai yang sama-sama dengan fanbase Ubi Darurat yang lain ya, kita sendiri sudah bersyukur lah MV-nya ini udah ada aja udah bersyukur sebenarnya gitu loh. Oh, I see. Iya. Cuman ya balik lagi, kalau gue karena terus terang ya gue masuk ketika Sosenko sudah selesai, which is gue tidak ngevote berarti kan. Ya. Gue cuman kasihan ke yang ngevote mereka sih sebenarnya, yang voting sekian ratus juta itu. Ya. Nggak harus yang sekian ratus juta, voting tetap voting. Ya maksudnya Iya. yang voting lah, siapapun yang voting gitu. Ya. Siapapun yang voting. Yang misuh yang itu. Maksud gue kan seratusan juta itu akumulasinya. Iya, akumulasi. Maksudnya kan ratusan juta dan MM-an gitu kan, yang sampai ini kemarin suruh ngomong di mata Najwa gitu kan. Parah. Iya. Sampai dia Gue no comment kalau itu. ya kan, sampai dia harus ngomong segala macam itu kan. Iya. Lebih ke itunya sih maksud gue. Benar. Operational team tuh cukup mengecewakan para voters sebenarnya gitu loh. Kalau gue bilang. Jadi kalau fanbase-nya sih mungkin fine-fine aja karena ya ibarat kata itu kan hasil buah karya dari Oshi mereka, jadi ya Ya. mereka appreciate aja gitu loh. Iya. Kayak gue pribadi ketika campaign UG Darurat ini dimulai aja ya, gue melihat itu kan Indah itu kan sebenarnya anaknya cukup introvert sebenarnya. Iya. Dia tuh kalau main tuh ya cuma nama Gen 9 doang, biasanya cuma nama Marsha sama Katrin. Dulu masih waktu sama Asel, masih ada Asel sama Asel, udah gitu doang gitu kan. Tapi ketika dia sekarang tiba-tiba harus menjadi center Undergirls, which is dia harus membawahi 11 anak-anak yang lain gitu kan. Ya itu aja dia sudah bisa merubah persona dia dari tadinya yang introvert bisa jadi merangkul semuanya. Itu gue melihatnya dari sisi itunya sih. Dia bisa merubah sisi lain dia, sisi barunya dia keluarin lagi, dan sisi sengkleknya yang kalau anak-anak UG itu kan terkenal dengan kesengklekan mereka kan di TikTok apa segala macam ngedraft. Iya. Di TikTok mereka bikin draft TikTok sebanyak-banyaknya gitu kan sambil nunggu MV-nya rilis sampai ada jokes bilang bahwa ini MV nggak akan rilis kalau draft TikToknya belum habis katanya gitu. Gue takutnya kalau nggak habis gimana kan gitu. Kalau nggak habis gimana? Untungnya sebelum draft TikToknya habis udah rilis. Udah ada MV ya. Jadi jokesnya udah nggak berlaku lagi gitu loh. Oke. Makanya kan gue lihat tadi dengan hasil seperti ini, dengan keterbatasan yang ada sih, ya gue sudah bersyukur lah, sudah gue berterima kasih ke membernya lah karena mereka sudah mengoptimalkan apa yang mereka mengoptimalkan apa yang diamanahkan ke mereka gitu loh. Oke. Entah dari fanbase-nya, entah dari operational team apa segala macam, mereka memaksimalkan itu gitu loh. Yang gue kecewa ya pasti jelas tidak lain dan bukan ya ke yang ada di kredit yang kedua ini. Nama-nama ini lah. Iya. Gue jadi bayangin ngegodok pas lagi meeting ngegodok ininya loh konsepnya. Iya, artinya kan gini, kalau gambaran gue malah gini justru. Jatuhnya malah kayak JOT itu maserahin aja ke PH. Karena kan ini ada PH-nya nih, yang ini. Bisa jadi begitu ya. Ini ada PH-nya kan. Oke. Kalau yang Sukinanda kan kemarin mereka turun langsung nih. Emang bawa tim dari Indonesia ke Perth untuk
syuting apa segala macam Oke. gitu. Walaupun ini boleh nambahin dikit ya, Suginanda nggak apa ya? Sikat. Itu kan ada tuh beberapa kayak scene dance yang kurang sinkron sampai harus dibenerin sama fans di Twitter itu gue nonton itu. Bang kok ininya nggak sinkron sih? Sinkron itu begini lah, sampai ada yang ngebenerin itu kan. Oke. Maksud gue dengan gue sampai bingung kayak ini salahnya di mana sih? Oke. Yang satu budgetnya banyak banget, tapi tetap ada miss, Ketidaksinkronan ini. ada miss di eksekusinya gitu loh. Bahkan untuk lagunya pun gue mendengar juga lagu itu sebenarnya bagus loh. Bagus. Lagu itu bagus banget. Ya. Cuman kalau gue melihat sebenarnya secara eksekusi MV malah harusnya lebih bisa dieksplor lagi itu yang Sukinanda kemarin sebenarnya. Sih. Karena kan kalau gue lihat scene-nya kan kayak tiba-tiba di Ferris wheel Fanny bilang suka sama si koalanya. Terus tapi pas yang ending scene tiba-tiba Fanny kabur. Oh. Terus opening scene-nya juga lucu lagi nih, maksudnya si koalanya ini datang sebagai tour guide. Terus tiba-tiba duduknya sebelah Fanny terus kayak emang bisa ya romansa dibentuk dalam waktu secepat itu gitu loh. Ya, Kecuali Love at the First Sight itu beda lagi ya. Ya. Itu sih makanya maksud gua sebenarnya lebih Kenapa nih? bisa Tonton, dia ketawa kenapa nih? bisa dieksplor. Ngomong apa lu? Kalau gue melihatnya karena ini MV yang di syuting cuman dalam waktu 1 hari tadi itu, dan gue negative thinking gue adalah tadi itu JLT menyerahkan sepenuhnya ke PH gitu loh. Yang mungkin PH juga tidak terlalu memahami mungkin kan, mesti Ya PH-nya juga kayaknya berangkat dari judulnya doang deh iya maksudnya. dari judulnya doang kan. Jadi akhirnya dia nggak bener-bener ngulik. bener itu isi liriknya apa sih maksimal. gitu. Akhirnya kan cuman Ya. mungkin dari JLT cuman bilang udah nanti yang penting ada dance-nya, ada scene-nya, ada ini, udah selalu dah atur gitu. Ya mungkin hasil akhirnya seperti ini. Akhirnya makanya storytelling-nya lemah apa segala macam ya. Karena tadi itu banyak faktor yang memang cukup mengecewakan di situ gitu loh. Dari operational timnya kayak kalau bahasa Jawanya tuh ya luweh-luweh aja lah. Selalu dah mau ini lah. Lu atur. Atur lah, yang penting jangan sampai hancur banget gitu. Iya. Gitu loh. Itu sih yang gue sesalkan tuh, itu sebenarnya yang gue sesalkan ya. Karena kalau gue melihat effortnya anak-anak UG ini, bahkan untuk promosi MV-nya mereka itu udah lebih dari danusannya anak mahasiswa gitu loh. Oke. Lebih dari danusannya anak mahasiswa, Pak. Karena mereka tuh bahkan hampir setiap hari itu bikin TikTok, bikin konten apa segala macam. Lebih enak, bahkan lebih menurut gue lebih daripada member Senbatsu. Lebih bondingnya lebih dapat kan? Lebih dapat Kayak bondingnya kan? pernah ada satu postingan kalau nggak salah, terima kasih telah mempertemukan dengan kami ini semua Iya. membernya. Iya, gitu. iya. Itu siapa sih yang nge-tweet? Si Indah bukan ya? Bukan ya? si gue lupa. Lupa, pokoknya ada. Olah, kelihatan kalau nggak salah tuh. Iya, itu kayaknya mereka tuh benar-benar ya udah satu vibes. Iya. Chemistry-nya lebih masuk Ya, ya, lebih dapet masuk. ya. Dan tadi itu kalau gue bilang kan, Indah ini sebenarnya itu bukan leader material sebenarnya dia tuh. Dia Ya. tidak terlahir sebagai pemimpin sebenarnya. Ya, Tapi ketika di posisi ini dia terpaksa harus jadi pemimpin, harus speech lebih banyak. Itu aja sampai bahkan dia harus beberapa kali harus dibantu sama Ola tuh untuk bantuin MC. Kayak kemarin ketika gue nonton di UNJ tuh, ya mungkin karena itu homegrown-nya dia ya, mungkin dia bisa lebih enjoy, tapi tetap perlu dibantu gitu loh. Karena memang anaknya tuh ini itu maksudnya memang ya namanya gimana sih, lu dari dulu nggak pernah dikasih spotlight, nggak pernah dapat kesempatan untuk ngomong banyak, tiba-tiba lu harus maju paling depan, lu harus nge-lead, lu harus ngomong banyak apa segala macam, ya kaget dong. Iya. Ini yang di GOR itu, yang Iya, kemarin UNJ. yang kemarin gue nonton itu. Itu gue kemarin judulnya adalah gue menamatkan JKT gua. Oke. Kenapa menamatkan? Karena itu event off air pertama kali gue seumur hidup JKT-an itu. Wow. Kan lu udah tamat nih. Habis itu lu mau apa? Ya abis itu gue yang ngidol Indah aja. Oh, Dengan iya. ringan. Ada satu lagi tuh, Apa? untuk menamatkan semuanya. Apa tuh? Tapi kalau video call gue udah. Ya. Ya. Tapi kalau meet and greet sama kalau meet and greet gue tidak berminat sepertinya. Oh, lo malah nggak mau gitu. Nggak mau. Mendingan handshake dulu lah ya. Karena zaman gue dulu. sudah merasakan handshake, Pak. Iya. Yang itu benefitnya sudah Betul, jauh sekali. Meet and iya. greet. Kalau meet and greet tuh kalau kata temen gue kayak lu konsultasi ke psikolog, tau gak sih? Iya. Di bilik ada gitu ngobrol kayak awkward banget anjir. Iya. Minimal kalau handshake dulu kan gini ya. Iya. Gini.
halo kak, apa kabar? Iya. Gitu kan. Terus yang disalamin nggak bisa ngomong gitu kan ya? Iya. Mas abis mas. Pas Iya. tahu-tahu di tepok pas, mas abis ya. Abis, iya. Kok udah abis belum perasaan gitu kan? Padahal udah tadi. Ya, gitu. Kayak meme-nya tuh yang dulu. Itunya yang Iya, nggak iya, ada iya. gitu loh. Makanya gue kalau meet and greet gue tidak terlalu berminat sebenarnya. Oke. Mungkin kalau to shoot mungkin masih oke lah, karena kan itu bagian dari apa, mengabadikan momen ya kalau gue bilang, kalau untuk generasi sekarang nih. Karena kan gue ini kan berarti termasuknya adalah anak lama yang masuk lagi, terus pas masuk nih gue kaget. Bukan Ya. kaget lagi, shock lebih tepatnya. Oke. Karena secara culture ngidolnya aja udah beda gitu. Oke. Kalau dulu kan kita JKT-an itu ya yang penting ke Jakarta, teater, handshake, udah selesai. Nggak ngapa-ngapain lagi gitu loh. Sekarang nggak verif. Sekarang verif susah. Susah. Verif susah. Satu verif susah. Kedua, kalau lu verif dan lu nonton di teater, ini pengalaman ini dari kacamata gue pribadi ya. Ya. Gue kan berarti kan udah nonton dari 2013 nih. Gue nonton 2013 kan. 13, 14, 15 terus gue udahan gitu. Terus gue nonton lagi 2025. Pas RKJ itu gue tidak terlalu memperdulikan audio karena gue fokus nonton Indah waktu itu. Global Center kan dia. Ya. Pertama kalinya itu buset, itu anaknya kasihan banget, gue lihatnya kayak orang yang apa sih, tertekan gitu loh. Karena kan memang dia ya namanya nggak pernah dikasih spotlight, tiba-tiba suruh di depan gitu kan, kayak panik dikit nggak sih gitu. Ya, oke. Akhirnya kan yang terjadi adalah pas RKJ itu gue menonton ya, gue cuma fokus nonton Indah aja. Gue kayak, karena kalau lagu RKJ kan gue udah tahu nih, udah ya lagu-lagu lama juga kan, sama-sama aja ini gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba Indahnya kuretensi lah, Bang. Anjir, kenapa jadi kuretensi, Jir? Maksud gue tuh gini loh, ini juga sebenarnya keresahan gue juga nih ke JOT nih. Lu bisa stand up nih. Keresahan gue juga nih. Iya. Karena gini, gue melihatnya itu bagi gua ya, image Indah itu lebih ke cewek lucu gitu loh. Oke. Lucu yang menggemaskan gitu loh. Wede. Tapi kenapa JOT sampai detik ini tuh, dari yang gua tahu ya, itu selalu ngasih Indah itu unit song yang memang antara seksi, dewasa, sedih. Kayak RKJ dia dapat kuretensi. Terus di Tewa Sunagi Nagara dia dapatnya Ameno Pianis. Terus di Ramune dia pernah menatapmu sayonara, pernah tuh juga. Yang sama Katrin berdua. Itu kayak Apa aura mukanya? Iya, enggak, masalahnya gini loh. Justru ketika gue melihat dia kan, ini kan pas gue masuk fanbase tuh gue baru tahu ternyata kan, oh Indah pernah unit song A B C D F gitu. Terus gue lihat lagi semuanya tuh. Amin udah Butsuen pernah, terus yang Pulang Kampung ya, Iya. Hizashi apa? Hizashi. Pulang kampung. Ada. Iya, Yang ada. Banzai. Yang dulu ini Saktia Sisil Pulang Kampung kan? Iya. Pulang Kampung kan dulu Onil, Indah sama Gita dulu. Iya. Itu tuh dapat tuh. Terus Idol Nanti Yobanaide itu bonus songnya Seifuku no Me tuh. Oke. Itu juga dia dapat di situ gitu loh, blockingannya Shinka loh. Maksudnya Shinka yang dulu Idol Nanti itu udah nggak tergantikan lah lucunya gitu loh. Dengan vibes lucu yang berbeda ya kalau sama Yupi. Kalau Yupi kan jelas dia beda lucunya ya, lucu loli gitu kan. Kalau sedangkan kalau Shinka kan Bang Ajop. kayak kakaknya tapi versi lebih imut kan gitu. Iya. Dan gue justru melihat Indah itu lebih maksimal di unit song yang lucu gitu loh. Makanya ketika pas TWT pertama kali keluar itu harapan gue adalah Wimbledon dong gitu loh. Wimbledon kayaknya seru nih gitu kan. Tapi ketika pas dikasih Amino Pianis juga gue, waduh, bisa nggak nih gitu kan? Oke. Bisa nggak nih gitu loh. Ya memang kalau sekarang karena semuanya sudah advance ya. Jadi antara show 1 dengan show 2 aja udah beda gitu loh. Kayak waktu pas Sonichi TWT itu kelihatan banget Indah tuh kan, kalau Amino Pianis tuh kan sebenarnya bukan lagu seksi, bukan lagu dewasa apa, itu lagu sedih anjir. Lu diputusin tiba-tiba tanpa kabar tiba-tiba lu diputusin tanpa ada kompromi apa-apa, udahan aja gitu kan, sedih ya. Jadi pas gue ngelihat itu kayak nanggung gitu loh, sedihnya tuh kayak nanggung banget itu, kayak kurang dapet lah feel-nya itu sebenarnya gitu loh. Tapi ya somehow JOT masih mikirnya bahwa ini udah cocok-cocok aja nih. Karena gini, yang kalau pengalaman gue yang dulu ya,
JOT yang lama itu memilih member masuk unit song apa itu selalu on point. Contoh Gen 1 RKJ siapa tuh? V ya? Aturan Anti Cinta ya? Aturan Cinta. Aturan Cinta tuh Stella V sama JJ ya siapa? Stella V sama pokoknya siapalah terus yang Gen 2 itu Himawari itu Vini sama Hana. Yang 2 sisanya siapa aja boleh lah gitu kan. Ya. Tapi 2 ini Parah banget. enggak serius tapi 2 ini tuh 2 lagi yang lagi nganggur ya. 2 lagi siapa aja kan karena memang gitu kadang Dela kadang Uti kadang siapa tapi 2 ini tuh nggak boleh diganti gitu loh. Dan memang itu yang gue lihat selalu on point, bahkan di Gen 3 sekalipun Ameno Pianis dikasih ke Andela itu sebuah keputusan yang jenius kalau gue lihat. Sangat-sangat jenius nih. Sampai di channel Andela ya. Sampai Andela sampai sekarang masih loh. Kemarin tuh beberapa kali. Wow. Masih ada yang channel seperti itu masih ada walaupun dikit ya, tapi masih ada. Walaupun habis itu Karena memang orangnya ditiban. Lu masih lanjut ya dengan channel itu. Karena memang image-nya itu sekuat itu kalau Andela gitu loh. Dan kalau dulu kan memang TWT itu kan global centernya di Amino Pianis. Ya. Sedangkan kalau sekarang kan global centernya di Glory Days. Itu ngikutin versinya SKI kalau nggak salah. SKI itu kan seperti itu tuh, mereka TWT tapi centernya Glory Days gitu kan. Makanya pas gua nonton karena gue tidak verif 3-3-nya itu kan show 1 2 3 enggak ada yang dapat tuh. Gua kan nonton tuh nonton yang streaming show 2. Karena gue pikir ada Indah kan. Ternyata enggak ada, gue di zong nih, wah keprank. Terus gue nonton lagi yang show 3 gitu kan. Show 3 senternya Gracie. Gracie ya. Oh enggak dong, apa Michi. Michi. Itu ya itu maksudnya gue malah ini sih kalau kemarin kan sampai bahkan sempat diributin juga tuh soal poster apa segala macam, kenapa kaptennya nggak di atas lah, kenapa ya yang di atas kan senternya bos. Iya. Konteksnya pada belum tahu, Ya, udah keburu ribut duluan kan. Iya. Dan Ternyata kan. Udah keburu tersinggung duluan. Yang di atas itu ternyata senternya. Itu kan akhirnya kan yang jadi, makanya guys kalau kameranya ke sini. Iya benar nih. Kalau Nubirin itu jangan membernya, JOT-nya. Nah. Itu guys. Gak salah. Itu loh, itu maksud gue tuh biar amarah kalian tuh tepat sasaran gitu loh. Jangan sampai lu tuh nyerang orang yang salah gitu. Orang anak nggak tahu apa-apa lu tubirin kayak Iya, dia mah timbang foto ya. timbang foto doang Timbang coy. foto. Timbang Pas di foto. posternya jadi juga, oh gue ternyata di sini gitu. Pasti gitu kan. Itu kan foto satu-satu ditempel kan. Iya, diedit foto segala satu-satu macam ditempel, ya, diedit. komposisi. Komposisinya siapa? Iya. Ya mereka ya cuma terima jadi. Kenapa lu nubirin yang terima jadi? Nubirin yang bikin dong. Nah. Wah, gue cuma waktu ngeliat ada tubir ke Michi tuh lucu sih, kayak kenapa jadi Michi ditubir. Makanya. Aneh gitu. Aneh banget. Enggak apa, tapi Pengen komentar tapi gue juga bukan fans Michi juga kan, jadi gue tapi kayak ya, udahlah. tapi Aneh. nah itu satu hal yang gua lihat perubahan yang cukup signifikan ya dari zaman gue dulu sama sekarang itu. Gue melihatnya fans-fansnya itu kayak lebih sensitif, terlalu sensitif sih kalau gue, over sensitif malah kalau gue. Jadi kayak dikit-dikit ada sesuatu yang ini langsung serang, ini langsung ini. Padahal kalau dulu mah begitu-gitu mah buat ketawa-ketawa aja gitu loh. Iya. Atau sesimpel gini deh, misalnya kalau JKT itu kan jualannya dari dulu sampai sekarang kan gak berubah ya. Waro. Iya. Currency-nya itu. Waro dan Delusi. Betul. Delusi. Itu kan jualannya kan 2 itu. Ya. Kalau dulu, Pak, kan itu kan dulu kita bingo masih satu row bareng-bareng kan masih. Makanya dulu kan kalau kita di Waro apa segala macam kita ya heboh aja sama teman-teman sendiri gitu kan, seru-seruan gitu, buat lucu-lucuan aja gitu. Iya, benar. Tapi sekarang tuh kayak misalnya lu di Waro, temen lu enggak. Temen lu akan nubirin lu gitu loh. Kok lu yang di Waro bukan gua? Ada begitu. Ada. Wow. Itu gue shock banget karena gini, maksud gue dulu aja tuh kayak ini misalnya kan sama Vioni kurang apa gitu kan. Iya. Waronya tuh Kayak kurang, bapak satu ini ya. bapak satu Bapak ini udah kurang apa gitu. Nah. Kalau zaman dulu yang kayak begini ya ketawa-tawa aja kita, buat seru-seruan aja gitu loh. Bener. Kalau sekarang ya diserang dia. Wow. Nggak suka lah apa segala macem lah.
Rangge emang banyak hatersnya. Di komen kita juga nyerang Rangge. nih. Luar Rangge nih, gue juga termasuk menyerang Rangge. Lu jangan ngomongin Vioni sama Marsha mulu dong. Member lain juga. Ini podcast suara fandom. Iya. Yoni. Oh. Suara fandom tuh akses Yoni. Aduh. Susah nih. Ya iya sih, kita yang biayain dia. Iya. Sama ini kalau dulu kan iklim ngefandom itu kan tadi ya sebatas teater, handshake, sudah gesrek pulang kan itu kalau dulu. Ya. SGP sudah gesrek pulang. Kalau sekarang tuh harus video call, harus meet and greet, harus to shoot, Yes. harus apa lagi, ini lagi, itu lagi. Teater nggak very kan. Padahal makanan utamanya tuh teater sebenarnya. Bahkan sampai gini, jadi gue sampai melihatnya tuh sekarang kan gini ya, kalau gue melihat kan setelah di take over sama IDN itu kan gue melihat JKT itu dijadikan IP publik sama mereka kan. Jadiin bener-bener jadiin artis aja lah dalam mereka gitu loh. Artis yang kalau dulu kan ibaratnya idol you can meet. Ibarat kata mereka selesai teater ya sama kayak kita aja gitu loh. Jadi kan dulu kita di QQ misalnya kan Ya, ngobrol QQ. di misalnya mereka keluar gitu kan, kakak kok belum pulang gitu ya, jadi gitu kan kalau nggak nyamperin gitu kan, nyamperin ngobrol Masa-masa gitu bentar kan, itu. ngobrol bentar Iya, gitu kan. iya. Kalau sekarang kan boro-boro gitu loh. Gak mungkin. Boro-boro. Gak mungkin tiba-tiba lagi di gue disamperin, gak mungkin kalau sekarang. Boro-boro kalau sekarang, karena mungkin juga satu tadi ya fansnya lebih banyak, kedua gue melihatnya sekarang gini, apa namanya, iklim fandomnya itu malah jadi kayak K-pop sekarang. Oke. Jadi yang ditungguin yang gitu-gitu ya. Iya, yang ditungguin apa, terus nanti misalnya nge-hype MV, terus nanti dari fanbase kreatif misalnya bikin freebies apa segala macam dalam setiap event, misalnya setan saya atau apa, Iya atau juga ya. itu yang menurut gue sangat berbeda gitu loh dari dulu gitu loh. Dan satu lagi sih yang ini gue nggak tahu ya kalau dulu ada apa enggak ya, tapi seingat gue dulu enggak. Sekarang masuk fanbase bayar kas pak. Oke. Dulu enggak soalnya. Dulu masuk iya masuk sih, aja gitu. Ada yang kas tuh emang kan buat agenda SSK atau Iya. project. Project. Cuman dulu biasanya sukarela. Ya kan sukarela kan. Sukarela. Ya. Sukarela. Itu berarti kan namanya bukan uang kas dong, itu namanya berarti kan dana sukarela berarti Iya. kan. Dana sukarela. Iya. Walaupun Kalau sekarang kan- ditagihin tiap bulan, tapi yang bayarnya tuh kayak nggak yang ya ada sih yang ngejer banget gitu, tapi ada yang nggak. Dulu malah dipisah, ada yang member yang cuman mau fanbase aja, ada yang tim yang emang premium lah ibaratnya, yang mau ngebayar gitu loh, mau nyumbang teratur, itu biasanya dipisah kalau dulu. Sekarang juga masih. Masih kan? Masih. Bahkan di fanbase gue juga Gimana coba? Ada. canda. Enggak, ntar gue di-kick, enggak mau. Enggak lah. Jadi gimana? Ge, lu mau nambahin nggak? Ada banyak sih. Ya, Waduh. lanjut. Mungkin agak respon dikit ya. Kalau soal fanbase menurut gua, karena sekarang tuh fanbase jadi jauh lebih sentral daripada dulu. Oke. Kalau dulu kan gue inget kayak Kinal aja kan kayak ada beberapa fanbase kan, ada keluarga Depi, Kinalova, bla 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 lah apa. Vini kan juga dulu kan ada gak cuma satu kan. Ya. Nah cuma kalau ya mungkin ada satu yang lebih dikenal dari yang lain, tapi kan gak cuma satu. Kalau sekarang kan kayaknya sangat istilahnya ada dua aja udah ada pertempuran dualisme itu. Waduh. Ribut. Iya. Terpusat banget kalau sekarang berarti ya. Yes. Terpusat. Kalau sekarang tuh terpusat banget. Lu kalau mau bikin dua aja tuh yang Dulu masih menurut gua bisa diributin. Odda, sekarang nggak bisa. Oh iya, dulu masih bisa Odda. Odda sekarang udah harus terpusat ya. Iya. Kalau terpusat. Kayak Jadi sesuatu ya. makanya kenapa budaya fanbase sekarang beda. Oke. Itu juga satu yang gue notice. Ya. Kalau dulu kan fanbase kan kayak ya udah aja, maksudnya kayak lu join enggak apa, Yeah. lu join beberapa fanbase juga oke. Enggak apa-apa. Kayak lu ada di fanbase ini juga gak apa-apa. Kalau sekarang tuh udah beda. Oke. Makanya sekarang tuh juga lebih strict yang kayak opreknya tuh juga oprek membernya juga gak sering-sering. Ya sekarang harus ngisi Google Form apa segala macam, ngisi bla 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 Dulu bla. kan kayak join aja kan. Join aja. Karena ya tadi itu kan kalau gue pengalaman kan dulu gue nge-fanbase Gen 2 kan dulu gue pernah ketua fanbase Hana dulu, Hanaichi dulu kan pernah tuh. Dan itu ya kalau gue ya tadi itu kalau yang mau gabung aja. Terus ketika pas mau ada event apalah, acara apa, nah itu baru tuh siapa mau nyumbang apa gitu loh. Yes. Kan ada yang bisa nyumbang dana, silahkan.
yang nyumbang tenaga boleh, yang nyumbang doa juga nggak apa-apa Nggak kan apa-apa. gitu. Artinya maksudnya ya kita semuanya kita sama lah, kita sama semua gitu loh. Dan juga kalau dulu tuh kalau sekarang mungkin karena faktor masih lagi promosi bareng ya. Kalau dulu tuh kayak sesama misalnya fanbase Kinal, Melody, siapa tuh kayak ya gaul aja gitu loh. Jadi kayak teman antar teman aja gitu loh. Kayak lu fanbase apa, lu fanbase apa, lu fanbase apa. Kayak gue misalnya gue temenan sama fanbase Naomi, fanbase-nya Shinka, fanbase-nya siapa lagi. Ya itu fine aja gitu loh. Kita maksudnya di luar kita OC-nya beda-beda itu, tapi kita malah bisa dapat temen yang asik gitu loh. Kalau sekarang yang gue lihat ya kemarin di meet and greet kemarin tuh, gue melihat dengan mata kepala gue sendiri nih, kayak asik sendiri coy. Bener nggak ada aliansi kalau dulu kan aliansi matahari. Iya, ada aliansi matahari Sekarang betul. ada nggak sih? Udah nggak ada. Aliansian gitu. Kalau Sekarang sih sebenarnya kumpulan fanbase Gen 9, Gen 10 tuh singkat gua ada ya. Enggak. Oke. Atau One Alliance juga ada, aliansi seluruh itu. Tapi mungkin kalau kita bicara perkumpulan kayak meet and greet tuh lebih dibagi kalau gue ngeliatnya antara perkumpulan fanbase sama perkumpulan circle. Karena kalau kayak tadi yang lo bilang itu sebenarnya tuh masih ada, dalam arti yang kayak orang ngumpul bareng-bareng fans ini, dan gue juga masih ngelakuin itu, tapi itu lebih ke circle. Karena kan kalau kayak di circle yang kadang gue sih nongkrong kan misalnya kayak ada fans Ola, ada fans Ella gitu jadi berarti sebagai personal gitu ya. Iya. Orang per orang gitu ya. Masih ada seperti itu masih ada berarti. Masih ada. Tapi kalau antar fanbase-nya nih yang enggak ada berarti. Sebenarnya Karena gue ngeliatnya juga nggak ada coy. Kecuali UG Darurat nih misalnya kemarin kayak misalnya kita rame-rame off air di UNJ itu memang kita semuanya jadi satu gitu loh. Dalam artian memang karena itu kan posisinya memang ya orang membernya aja kompak, masa fanbase-nya nggak kompak sih? Jangan dong kan gitu loh. sebenarnya kalau gue lihatnya agak beda sih Pak, karena kalau kayak di FX ya, kayak di lobby, Iya. gue bisa ngeliatnya tuh masih bercampur. Oke. Kayak masih orang kayak ini fans ini tuh saling bercampur di lobby. Sekarang Terlepas dari mereka ada di kanan, di kiri atau di yang deket tiang, kayak ya masih bercampur itu. Nggak bener-bener kayak ini kumpulan fans siapa misalnya, enggak. Iya, Masih bercampur kok. Kayak ini tapi lebih ke circle jatuhnya sih kalau gue lihat. Nah itu makanya Kak, maksud gue kalau dulu tuh ya ibarat gini nih, gue teater nih pertama kali kemarin kan RKJ 9 Januari tuh gue teater datang, yang gue lihat pertama adalah rame banget satu itu, kedua ini kok jadi pada asik sendiri ya, maksudnya kalau dulu tuh kayak misalnya contoh nih, gue datang, gue kan dulu tinggal di Bandung nih, gue ke Jakarta pertama kali gitu datang, gue langsung kayak yang ngajak kenalan random aja gitu dan asik gitu loh. Ya. Kalau sekarang tuh kayak ya lu gua gue mau ini, lu mau apa terserah lu gitu. Udah rebutan waro seakan-akan ya. Rebutan waro Seakan-akan apa gitu. waro ya mau buat gua lah gitu. Gua lah. Assassin. Gak boleh ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara fakta ya, kalau dari atas panggung itu row yang kelihatan tuh mentok cuma sampai 4 doang. 5 ke belakang tuh gelap sebenarnya. Oke. Jadi ya kalau lu bilang gue di waro padahal lu misalnya row belakang ya. Ya udahlah itu buat senengan lu pribadi aja lah. Iya. Belum ditunjuk padahal di belakang. Padahal yang ditunjuk yang depan. Siluet, padahal nunjuk siluet. Kecuali Rangge ya. Gue baru mikir Mana aja. sebenarnya sih nyala. pengalaman gue beda sih, tapi ya udahlah. Seakan ada lightingnya kalau dia. Lanjut dulu lo ini komenin yang tadi. Oh iya, yang bibir racuri ya, balik lagi ya. Jauh banget. Gue jadi lupa tadi gue baca. Tadi tuh gue udah mikir kayak A, B, C, D, terus kayak lupa aja. Iya. Mungkin gini gue kalau ngeliat bibir racuri ini tuh kayak satu untuk secara gue setuju kalau storyline tuh agak kurang. Dan berarti gini, menurut gue mungkin bisa lebih menarik. Mungkin ya ini soto-sotoyan aja. Okay. Contoh nih, misalnya kayak pas adegan dicurinya tuh misalnya kayak ini ada muka nih, terus ada adegan mereka kayak lagi mungkin kayak tidur gitu. Nah terus abis itu ada datang si pencurinya tuh, si Indahnya, terus lampu digelapin satu. Terus nanti ada lagi yang mau tidur,
apa Iya. datang, lampu digelapin. Masing-masing set. punya Jadi- ininya sendiri jadi- ya. Jadi dengan lu Masing-masing ada premisnya. Iya, lu imajinasi lu aja apa bagaimana Iya. cara mencurinya. Iya, colek. Dibanding dengan yang kayak Pas ada nengok. ada bibir bergaris ini set kayak tadi kayak slide itu tuh menurut gua kayak Iya. aneh aja slide itu tuh. Oke. Mending diserahkan ke imajinasi aja gimana cara si Indah mencuri bibirnya itu. Kalau mau kayak gitu. Dan berarti gini, dengan yang tadi dibicarain Gifar tadi itu yang ada cowok-cewek itu one thing, itu bisa. Iya. Karena ya sesuai dengan lagunya lah. Tapi kalau mau gini, kalau mau dengan konsep Lupin di mana Indah sebagai si pencuri bibir, Iya. bisa gak? Menurut gua bisa tetap. Iya. Tapi tadi tidak sekaku itu. Tadi apa dengan agak itulah, apa agak teatrikal lah dengan kayak tadi ruangan digelapin Iya, bla 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 gitu ya. tiba-tiba ini aja bibir dicuri, bibir masih ada. Itu dia, dalam arti- Harusnya bibirnya udah bolong. Udah Makanya gigi. kenapa menurut gue digelap apa kalau mau yang tadi yang tidur apa terus si pencuri datang terus digelapin set per member gitu karena menurut gue tuh bakal lebih Ya, ya kita nggak tahu bibirnya masih ada tonga atau gimana Iya, kan iya. kayak yang itu biarkan imajinasi yang nonton yang bekerja. ya. Kalau menurut gue sih lebih menarik itu. Iya. Terus juga nah tapi gini kalau untuk raw material gue setuju ini bagus-bagus banget. Betul. Kayak kalau kita bicara suara, gue ngerasa ya kalau bibir telah dicuri, even sebelum MV ini keluar, gue suka ngedengerinnya. Sumpah ini bagus. Secara audio lo oke. Oke banget. Apa gue kalau lagi kerja tuh ngedengerin bibir yang telah dicuri tuh oke. Kayak Lo langsung berasa nggak punya bibir lah ya pokoknya. nggak sampai segitunya, tapi untuk kita bicara vokal tuh gue ngerasa kemampuan vokal member-member di Undergirls nih sangat tinggi. Lebih bagus dari Sukinanda. Gue gak ngomong ke situ, tapi gue jawab. Bertanya, harus jawab dong, dijelaskan itu, dijelaskan that's itu. apa makanya gitu. Kan dua-duanya secara audio udah lo dengerin kan. Nah, ayo gimana? Coba. Perbandingan, nggak apa-apa lo ini mah orang pribadi. Gak apa-apa. Pribadi Ini lo. kan suara fandom, lu bukan fans Vioni sama Iya. Masa doang. Suara fandom, bukan suara Vioni. Bukan suara Vioni lo. Cepio, sorry ya kalau dia nonton. Canda Cepio. Canda Cepio. Gue enggak ini gue suka suara Vioni kok. Apa? beneran. Gue bukan bias. Gue suka apa suara Vioni sama Marsha. Apa? Iya. Kan tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, Iya. Senbatsu sama Undergirls, ya gue ngerasa kalau kita bicara audionya doang, Audio aja, bener, nggak apa-apa. gue ngerasa masih ya sedikit lebih bagus Undergirls. Ya. Oke. Kalau kita bicara audio doang ya, kalau gue Audio nggak doang nonton ya, MV-nya. audio doang. Karena gue ngerasa suara kalau gue lagi kerja, terus gue kayak ngedengerin suara apa, kan ada tuh ya kayak misal di YouTube tuh yang apa ngebikin abis Sukinanda bibir tadi curi. Gue ngerasa kalau kita bicara lagu, bukan Sukinanda jauh. Kalau kita bicara lagu ya, Lagunya. Iya. gue jauh lebih suka Lagunya Sukinanda. Ya. Heeh. Kayak even dari sebelum waktu masih di versi AKB aja gue udah apa dengerin itu. Ya. Ya. BNK pun gue dengerin. Iya. Tapi kalau kita bicara Vokal. vokal enak didengernya, gue ngerasa bibir tali curi itu sedikit lebih enak di kuping gue dibanding apa vokal Sukinanda. Ya. Ya. Kalau menurut gue. Iya. Udah kan enteng kan. Kok dia berat banget rasanya ya? Tadi sebenarnya intinya simpel, cuman bisa 1 detik doang lo ngejawab. Iya, muter-muter jauh gitu. Iya. Ya begitulah. Iya. Oke, tapi ya jadi kalau dari MV menurut gue tadi storyline gue setuju lemah, audio oke. Kalau Isyo gue suka kebetulan. Iya. Kalau Isyo gue dua-duanya suka sih. Jadi kayak kalau dibilang hijau merah gue sama-sama suka dua-duanya dengan alasan Iya, berbeda. iya. Karena kalau merah tuh menurut gue kayak kalau gue justru malah rasanya lebih ya jadi ya tadi ya apa bibirnya kan kayak menonjol banget atau listriknya menyala banget kan. Dengan Isyo yang juga cukup menyala. Tak kurang glamor mungkin ya, tapi gue tetap suka. Nah, yang di hijaunya pun juga suka karena tadi yang kontras tadi kan. Ya, kontras. Ya, jadi kalau Isyo gue suka dua-duanya. Ya, tapi kalau kita bicara MV tadi, kalau kita bicara performance-nya oke. Ya. Gue juga waktu ngeliat di mini konser oke bang, oke. Fancam-nya juga oke, tapi kalau kita bicara MV, ya sedikit kurang lah. Oke. Yang dimana ini agak disayangkan karena menurut gue effort untuk promosi yang single Undergirls ini apa yang Beat Lajuri ini menurut gue ini udah sangat keren banget dari member-membernya. Oke. Gue tuh kalau ngelihat apa effort mereka tuh kayak wah, gue tepuk tangan. Oke. Ngelihat bagaimana member-member Undergirls ini mempromosikan
Bibir Telah Curi ini. Oke. Even sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Iya. Terakhir Ella muter-muter jadi simpansa itu muter-muter. Disuruh Indah muter-muter gitu kan. Ada Viti simpansa gitu kan, terus habis itu keluar Ella muter-muter gitu. Jangan lupa ya ini. Iya. Itu extra mile sih. Sama kalau kita bicara, tadi gue mungkin agak sedikit ini gue tadi soal leadership ini gue keinget sama presidir gue. Jadi presidir gue tuh Kok jadi ke presiden? enggak, presidir gue dulu pernah ini Serius banget, Iya, Pak. kan gue dulu masuk jajaran manajemen kan. Ini Kan gue kira ini gue acara bercanda loh. Enggak bukan, maksudnya dulu kan gue Ternyata masuk serius. di sebagai GM kan gue masuk ke jajaran manajemen kan. Iya. Nah dulu kayak gue pernah presidir gue pernah ngomong di jajaran di tertutup lah, yang intinya kalau menurut dia ya kayak no one is born leader. Oke. Leader itu bisa, tapi kualitas leader itu kan kelihatan bagaimana dari Rizal tuh memimpin tim lo. Yeah. Yang dimana kalau menurut gua pribadi sekali lagi, Indah tuh doing a very great job. Dia bagus banget. Oke. Kayak bagaimana Undergirls ini kelihatan kayak jadi satu tim. Terus kayak sekarang tuh bagaimana mereka promosi, mereka bahkan mereka ganti profile picture. Ya meskipun kayak Delin kan ada belum bisa ganti profile picture. Karena Lucu dia masih banget tiny. sih itu. Itu lucu banget, Jadi lucu banget. Mana sama Erin tuh lucu banget tuh tiga tuh. Iya. Hashtagnya belum bisa ganti foto profil ya. Itu Jelek banget. itu lucu tapi gini bagaimana mereka makan bareng, terus bagaimana mereka sampai ada UG darurat tadi kan, bagaimana mereka seru. Ya, Gue ngeliatin Yeah. bagaimana proses Undergirls ini mereka latihan, mereka ngebentuk sampai akhirnya jadi MV ini tuh gue sangat appreciate. Jadi kalau Yeah. menurut gue Indah apakah adalah leader yang bagus? By result ya kalau menurut gue. Kalau jadi Terima kasih. iya karena Kok gue yang bilang terima Iya, kasih? makanya. iya lo Ya lo mewakili lah. apa Iya. Indah lagi nonton Mewakili. setuju, Indah lagi nonton setuju. stop mewakili. Bercanda. Tapi kali ini oke. Kalau ini oke. Gak apa-apa kan Indah nonton katanya. Iya. Enggak dong. Dan Indah kalau Indah. jadi Gipar juga ya gue setuju. Tapi iya, jadi menurut gue ini salah satu MV yang dalam proses pembentukannya aja gue udah enjoy banget. Oke. Kayak bagaimana mereka, karena gini, ini kan bukan pertama kalinya orang bentuk MV ini. Ya. Jadi proses Senbatsu dan Undergirls itu udah banyak. Tapi kalau kita bicara ada gak sih yang proses pembentukannya seru? Menurut gua ini secara lagi ya, selama gua menjadi fans selama dari 2012, Iya. Bibir yang Telah Dicuri ini proses pembentukannya bisa dibilang nomor 1 paling seru. Sejauh ini. Membernya maksud lo? Membernya dengan mereka yang Ya keren kan. Chemistry-nya. UG darurat chemistry-nya. Iya. Makanya menurut gue Indah tuh adalah leader yang at least ya result ya, by result dia leader yang sangat oke. Oke. Karena kan gini, tapi mungkin tapi kan member-membernya emang pada seru. Kalau leadernya gak seru, gak bakal seru. Iya, bener. Mau- Ibarat orkestra aja kan Iya, yang mimpin yang. Iya, jadi kalau dibilang kayak member-membernya Undergirls ini rusuh, iya. Nah. Tapi kalau leadernya gak bisa mengakomodir itu dengan baik, Bener. gak bakal jadi kayak gini. Bener. Karena kalau misalnya leader ini ngaco, malah jadi berantakan, Bener. malah jadi awkward. Iya. Tapi iya, Bisa jadi lu tadinya fans member tertentu akhirnya jadi fans UG darurat. iya. Bener. Dimana lu bener. dapat semuanya. Contohnya gue nih, contohnya gitu. gue. Ya gue juga termasuk sih. Iya, gue deh kalau gitu deh. Makanya ketika mereka dapet MV yang menurut gua storyline-nya kurang, terus Iya. kayak gini tuh aduh, they deserve so much better kalau menurut gua. Yes. Iya. Dengan mereka, karena proses pembentukannya tuh gua kayak seru. Kayak gua tuh Nah. kalau gini, di UG darurat pada saat proses pembentukannya gak ada OC gua satupun. Iya. Ya. Kayak gua istilahnya tidak menjadi fans dari siapapun di UG darurat ini. Iya. Tapi gue enjoy nontonnya. Berhubung Iya. ya. Iya. Secara rangkaian solid, seru. 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 Makanya jadi pas akhirnya jadi tuh gue kayak aduh ini sayang banget, tapi gini oke kalau apakah acceptable. Apakah gua akan promosin ini? Iya. Iya. Dalam arti kayak guys ini ada MVU Bibir yang Telah Dicuri. Ini seru nih. Kayak apakah gua akan ngasih tahun ke junior gua? Iya. Iya. Tapi Waduh, juniornya banyak banget nih kayaknya. Tetep ya. oh iya dong, Iya dah. gua ngojipin junior gua untuk nonton MV Sukinanda kemarin ya. Dan Bibir yang Telah Dicuri ini juga pasti. Iya. Relasi kuasa banget ini. Nambahin views lah. Iyalah nggak apa-apa. Masalahnya junior gue tuh juga kadang-kadang tuh juga nobar tanpa
sepengetahuan gue. Oh iya. Kayak nobar, contoh nih kayak Mata Natsuo, mereka nobar tanpa sepengetahuan Iya, gue. iya. Kalau soalnya gini, kalau Mata Natsuo kan gue tidak mungkin mempromosiin itu gue kayak shameless banget gue. Emang Ternyata mereka udah nobar kenapa? duluan. Enggak lah apa. Nggak apa-apa Gini, lah. kalau kayak Sukinanda atau kayak Rhapsody atau apa Seasonal Lifetime yang kemarin atau Iya. Belalang Membangkang, gue nggak wajibin junior gue nonton tuh masih gak apa-apa kalau menurut gue karena itu JKT. Iya. Cuma kalau kayak Mata Natsuo itu kan tentang gue kan, jadi gue gak wajibin mereka nonton. Suara Ya, fandom lah. Suara fandom. Suara fandom kenapa nggak suruh nonton? Iya. Kan ini Gua lu. gini, mereka gitu ya, gue masih ada kayak kalau ngepromosiin acara gue sendiri tuh masih ke junior gue sendiri. Asik. Aduh, Kecewa mana sih? gua. Gini, relasi kuasa kerasa banget kalau itu. Iya. Kalau ini kalau makanya kalau gue tuh kalau MV gue bisa promosi dan apakah Promosi. bibit lagi akan gue promosi ke junior gue pasti. Oke. Tapi tadi it could be a lot better. Iya. Ada lagi nggak? Kita masih ada lagi deh, banyak deh. Ayo. Waduh, apa ntar aja lah lanjutin ya. Ini berarti kata kuncinya, gue setuju dengan apa yang Bung Gifar tadi bilang. Intinya ini karena udah jadi, ya kan, produknya udah jadi segala macem, ya intinya disyukuri, ya. Amin ya, amin ya. Tapi satu hal yang pasti nih. Apa? Dengan adanya itu tadi ya, itu kayaknya ada satu hal kesamaan dari kita semua. Oke. Apaan? Kita semua fans UG Darurat. Benar. Setuju. Lu yang OSI tidak di situ. Iya, benar persis. Gue fans UG Darurat. Ya udah, fix ya. Fix. Kita ngapain semuanya. Sama kita.